Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femas Eka Yulianto dengan NPM terakhir 027 kelas Bela Negara G217. Di judul penelitian saya yaitu literasi kebangsaan berbasis etnolinguistik yang berstrategi mempertahankan bahasa ibu dan bahasa negara sebagai wujud cinta tanah air. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu etnolinguistik. Etnolinguistik ini adalah basis dari pemahaman bahwasanya bahasa itu bisa disatukan. Jadi berbagai bahasa itu bisa disatukan dan bisa dipelajari secara berdampingan. Konsep literasi kebangsaan yang selama ini kerap diasosiasikan sebagai pemahaman sejarah, Pancasila, dan kewarganegaraan. Di dalam artikel ini perlu diperluas dengan memasukkan dimensi etnolinguistik ini. Artikel ini berargumen bahwa pemertahanan bahasa ibu dan pengusahaan bahasa daerah dan bahasa negara merupakan dua sisi mata uang yang sama dan dalam ekspresi cinta tanah air melalui pendekatan etnolinguistik. Jadi berbagai teori yang saya ambil dalam artikel saya yaitu teori revitalisasi bahasa, yang dimana bahasa harus dilakukan revitalisasi dan dijadikan sebagai bahasa yang digunakan oleh anak-anak muda, tidak hanya oleh orang-orang yang sudah tua. Lalu dua, konsep linguistik citizenship yaitu kewarganegaraan linguistik. Konsep ini menekankan pada agensi dan partisipasi aktif bagi masyarakat penutur dalam menggunakan bahasa ibu dan bahasa Indonesia secara langsung. Yang tiga, nasionalisme sebagai komunitas terbayang. Mendefinisikan bangsa sebagai komunitas terbayang, yaitu imagine community, yang dibayarkan melalui media cetak berbahasa nasional. Strateginya yaitu pendidikan bilingual. 2. Dokumentasi digitalisasi dan mediasi teknologi. 3. Integrasi konten etnolinguistik dan dalam media nasional seperti TVRI, RRI, dan media publik nasional lainnya seperti koran, baik televisi, baik sekarang yang namanya ada sosial media digunakan semua. Lalu ketiga, yang keempat, kebijakan yang mendorong multilingualisme sebagai aset. Dalam pemerintahan perlu menggeser paradigma dalam melihat keragaman bahasa sebagai menjadi aset pembangunan dan ketahanan budaya. Kesimpulannya, artikel ini telah menunjukkan bahwa pendekatan etnolinguistik memberikan landasan teoritis dan strategis yang kuat untuk mempertahankan bahasa ibu dan bahasa negara sebagai sinergi yang utama. Kategori teori utama adalah yang tadi dibahas, revitalisasi bahasa, citizenship, dan komunitas terbayang. Mempertahankan bahasa ibu dan menguasai bahasa negara dengan baik adalah dua tindakan konkret dari satu sikap yang sama-sama cinta tanah air. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan terhadap artikel saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.